Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran. Di sini saya sebagai presentator atas nama Alivia Cahyanunufus, NIM T 2018-13-19 akan menjelaskan secara singkat apa itu media pembelajaran. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang bagaimana sih pengembangan media pembelajaran, hendaknya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu media pembelajaran. Media yakni alat bantu atau perantara berupa gambar, model, objek, atau alat-alat bantu lainnya. Menurut Association of Education Communication Technology, media yakni segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan informasi. Penyampaian informasi di sini yang dimaksudkan yakni penyampaian informasi materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau peserta atau pendidik kepada peserta didik. Sedangkan untuk pembelajaran sendiri yakni suatu proses pembelajaran yang dilakukan guna mencapai tujuan yang telah dirancang terlebih dahulu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yakni alat yang dipergunakan untuk memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai media pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuwun Dwi Fathur Rahmah, NIM T 2018-13-20. Di sini saya akan presentasikan untuk makalah kelompok 5 pengembangan media pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya media pembelajaran yang akan meneruskan presentasi dari Mbak Alivia. Media pembelajaran itu sangat penting sekali. Dalam pembelajaran yang dibutuhkan ada dua unsur yang sangat penting, yaitu model pembelajarannya dan juga media pembelajarannya. Sekarang saya akan bahas tentang media pembelajarannya. Media pembelajaran itu sangat penting untuk siswa karena dapat mempermudah dan juga dapat meningkatkan kualitas mengajar guru dan juga meningkatkan kualitas belajar siswanya. Fungsi dari media pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan pendidik. Jadi jika menggunakan media pembelajaran, itu agar memperjelas materi apa saja yang dijelaskan oleh pendidik tersebut. Perbandingannya antara guru atau pendidik dengan menggunakan media pembelajaran atau dengan tidak menggunakan media pembelajaran itu sangat beda sekali. Karena kenapa? Karena jika pendidik tersebut menggunakan media pembelajaran, dalam penyampaian materinya lebih jelas dan juga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dan jika tidak menggunakan media pembelajaran tersebut, para peserta didik itu lama atau tidak langsung menangkap materi yang disampaikan oleh guru atau pendidik tersebut. Yang kedua, untuk membantu belajar setiap individu. Nah, di sini juga membantu para siswa dalam belajar. Yang ketiga, memperjelas pesan atau materi yang disampaikan pendidik agar tidak terlalu membingungkan. Seperti yang saya jelaskan untuk poin yang pertama tadi, yakni agar memperjelas materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Yakni jika guru tersebut menggunakan papan tulis, guru tersebut bisa menggambarkan atau memberikan sketsa di papan tulis tersebut materi apa yang disampaikan dan juga contoh seperti materi matematika. Nah, di situ jika guru hanya menjelaskan seperti apa itu bentuk persegi tapi tidak dengan gambaran, itu akan membingungkan untuk peserta didiknya, yaitu peserta didik tidak tahu seperti apa bentuk persegi panjang, seperti apa bentuk jajar genjang. Seperti itu. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara peserta didik dengan sumber belajar. Nah, maksudnya di sini ketika ada materi yang membutuhkan ruang di luar kelas dan juga membutuhkan tempat
yang memang di kelas itu tidak ada, itu bisa menggunakan seperti proyektor atau LCD. Jadi guru tersebut menampilkan video atau materi melalui proyektor sehingga siswanya bisa mengerti atau bisa paham, oh seperti ini materi yang disampaikan oleh guru saya, seperti itu. Dan yang kelima, memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual audio atau auditory. Jadi cara belajar siswanya tersebut akan bisa lebih mudah dipahami melalui cara belajar anak-anak tersebut, yaitu melalui visual atau audio. Yang keenam, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Jadi seumpama guru menjelaskan suatu materi yang baru tapi tidak menggunakan media pembelajaran, itu setiap anak-anak akan beda dalam berimajinasi, dalam membayangkan materi apa atau seperti apa materi yang disampaikan oleh gurunya. Tapi jika guru tersebut menggunakan media pembelajaran dan seperti menampilkan gambar atau video, maka setiap murid-murid atau setiap anak tersebut akan paham, oh seperti ini tentang materi ini, oh seperti ini pelajaran ini gitu. Jadi setiap anak pemikirannya atau imajinasinya sama. Kalau menurut Camp Dayton, media pembelajaran memenuhi 3 fungsi utama. Yang pertama, memotivasi minat atau tindakan. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, memberikan instruksi. Memotivasi minat atau tindakan, yakni jika anak-anak tersebut dalam belajar tidak hanya mendengarkan guru berceramah, tapi menggunakan media pembelajaran seperti video atau papan tulis dan sebagainya tersebut, akan menimbulkan minat bagi peserta didik untuk belajar dan motivasi diri mereka untuk tambah giat belajar dan juga cepat memahami akan materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang kedua, menyampaikan informasi. Jadi dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan informasi tentang materi yang guru tersebut jelaskan kepada peserta didiknya. Yang terakhir, media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik. Nah, instruksi tersebut yaitu dapat melibatkan peserta didik baik dalam benak atau mental maupun dalam aktivitas yang nyata sehingga dapat terjadi. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Maula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maula Putri Min Ayatillah, NIM T 2018-13-18. Di sini saya presentator ketiga, yang tadinya materi pertama telah menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran, dan yang materi kedua tentang perlunya media pembelajaran. Nah, dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang siklus pengembangan media pembelajaran. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran, kita perlu mengetahui tahap-tahapnya, yaitu tahap pertama adalah 1. Perencanaan. Nah, di mana perencanaan ini kita merencanakan hal apa yang dapat kita kerjakan saat kita menjelaskan kepada peserta didik. Misalnya contoh, kita menggunakan media PowerPoint. Nah, PowerPoint kita merencanakan, sudah mempunyai pandangan, oh perencanaan saya ingin menjelaskan menggunakan PowerPoint. Nah, pasti kan sudah ada perencanaan. Nah, lalu perencanaan ini sudah selesai, kita mengisi dengan pengembangan naskah. Di mana pengembangan naskah ini adalah isi dari PowerPoint. Nah, intinya isinya ini materinya kita yang akan dijelaskan kepada siswa atau mahasiswa, bisa siswa, peserta didik atau siswa dalam menggunakan PowerPoint. Nah, kita sudah membuat PowerPoint-nya. Nah, pasti di sini sudah ada isinya, materinya kita yang akan dijelaskan. Nah, setelah materinya kita sudah selesai, bagaimana kita melanjutkannya? Dengan adanya implementasi.
di mana implementasi ini adalah praktek. Nah, prakteknya ini kita menjelaskan PowerPoint-nya yang sudah ada isinya, itu kita mempraktekkan kepada peserta didik. Nah, dalam prakteknya ini, peserta didik saat kita menjelaskannya itu, kita menggunakan media yang sekiranya bisa menangkap intinya gitu. Jadi adanya praktek kepada peserta didik itu sudah ada, misalnya PowerPoint-nya dan isinya yang sudah selesai. Nah, di sini ada intinya, ada prakteknya. Inti pokoknya ada praktek. Nah, implementasi itu adalah praktek. Nah, setelah itu kita diadakannya dalam praktek ini pasti kita ada mengevaluasi apakah peserta didik sudah mampu menguasai poin-poin yang sudah kita jelaskan. Nah, di situ ada kita intinya sudah melakukan praktek, kita ada evaluasi. Nah, yang disebut dengan penilaian. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Kita mengevaluasi. Gimana caranya kita mengevaluasi tentang perencanaan pengembangan naskah dan implementasi? Yaitu dengan evaluasi tanya jawab kepada siswa. Misalnya, kita punya peserta didik, kita menanyakan sudah bisa mengasah apa tidak. Nah, itu kita lihat implementasi dan perencanaannya, kita mengevaluasi siswa kita agar lebih mengetahui dan apakah kita sudah menjelaskan dengan maksimal mungkin dengan PowerPoint. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh Mbak Bahrul Ulumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulumi, NIM T2018-1321. Saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana suatu kenyataan yang harus dilakukan oleh seseorang mahasiswa atau seorang guru yang berhak meneladani suatu kesatuan yang ada pada dasar yang di mana suatu kesadaran tersebut sudah menjelaskan tentang perkataan. Dalam perkataan tersebut sudah menjadikan pengalaman yang akan dirasakan oleh sebuah kenyataan. Terus dalam sebuah komentar yang dilakukan oleh anak-anak tersebut sudah menjadikan pengalaman atau penentuan dengan akhir yang berbeda. Akan tetapi dalam sebuah kenyataan tersebut sudah melakukan secara pribadi atau sosial, sedangkan yang sudah menjelaskan apa yang dilakukan sebenarnya sudah tidak merugikan lagi, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.